Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ma an'ama ala ma takarrama. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin al-habibil a'zam wa ala alihi wa sahbihi wa man ala silkihi intadam, amma ba'du. Alhamdulillah. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di malam hari yang mulia ini kita sama-sama dikumpulkan oleh Allah Ta'ala di Masjid Al-Hidayat demi untuk mengkaji agama baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang saat ini kita dengan tema untuk apa temanya? Mencapai tenang, jiwa yang tenang. Hadirin yang dimuliakan Allah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Allah Ta'ala berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, orang-orang yang beriman dan yang hati mereka tenang, tentram karena zikir, karena ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus Allah menegaskan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, sesungguhnya dengan berzikir kepada Allah, mengingat Allah, hati menjadi tenang, hati menjadi tentram. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menarik di sini bahwasanya ketika seseorang di antara kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan merasakan ketentraman di dalam hatinya, kebahagiaan, kenyamanan, ketenangan di dalam hatinya. Tetapi perlu kita ketahui, zikir yang dimaksud di dalam ayat tersebut, yang menjadi penyebab ketentraman jiwa, ketenangan hati, bukan sekedar, mohon maaf, komat kamit mulut, bukan juga gerakan tasbih yang kita putarkan, bukan itu. Seseorang ketika menggerakkan tasbihnya, mulutnya, mohon maaf, bergerak berkomat kamit, apakah dia saat itu mengingat Allah? Belum tentu. Dia tampil sebagai orang yang berzikir, iya. Tampil sebagai orang yang berzikir, iya. Tetapi apakah dia sedang berzikir kepada Allah atau tidak? Belum tentu. Karena zikir yang sesungguhnya, namanya itu adalah identitasnya. Namanya adalah zikir. Tahu artinya zikir? Zikir itu mengingat. Zikir itu mengingat. Ya. Kalau kita berbicara tentang mengingat, artinya itu adalah pikiran dan hati. Itu adalah pikiran dan hati. Ketika seseorang sedang mengingat Allah, artinya pikirannya sedang fokus dengan Allah. Hati dan sanubarinya sedang mengingat, sedang berpikir tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlepas lidahnya menerjemahkan apa yang ada di benaknya atau tidak. Urusan lisan itu belakangan. Lisan hanya sekedar penerjemahan apa yang ada di sini. Tetapi zikir yang sesungguhnya adalah ketika seseorang ingat, terkoneksi dengan Allah Ta'ala. Dan zikir yang semacam ini yang akan membawa ketentraman di dalam sanubari jiwa seseorang. Adapun kalau sekedar komat kamit mulut belum tentu membawa ketentraman.
Tetapi ketika seseorang duduk mengingat kepada Sang Pencipta, kok bisa ingat kepada Tuhan dapat menenteramkan jiwa seseorang. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang di antara kita memahami betul tentang arti ketuhanan. Tuhan, apa itu Tuhan? Sosok yang berkuasa, yang digenggamannya segala sesuatu, yang maha mampu, yang dinyatakan oleh dirinya, idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Apapun yang dia kehendaki pasti akan terjadi. Dia maha kuat, dia maha agung. Segalanya ada di genggamannya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, yang menjadi penyebab utama di dalam hati seorang hamba tuh gejolak di dalam hati seorang hamba, atau kegelisahan, risau di dalam hatinya, kebalikan dari ketentraman, iya kan? Yang menjadi penyebab gelisah itu semua ketika ada kekhawatiran di dalam hati seorang hamba, kekhawatiran di dalam hati seorang hamba bahwa apa yang dia harapkan tidak bisa digapai, atau yang dia miliki akan hilang dan dicabut. Itu yang membuat seseorang menjadi gusar, yang menjadi gelisah, yang menjadi takut, yang menjadi khawatir, menjadi tidak tenang, tidak tentram. Itu dia rasa takut, kekhawatiran. Apa hubungan mengingat Allah dapat mengundang ketentraman di dalam hati? Kekhawatiran itu yang ada di dalam hati itu sebenarnya kan, ya kalau kita mau jujur dan jeli, sebagian besarnya hanyalah khayalan yang tumbuh di benak kita. Adapun suatu kenyataan yang pasti adalah sosok Tuhan yang maha mampu, yang maha berkuasa. Khayalan yang tumbuh di benak kita itu dikikis ketika kita mengingat sosok Allah Ta'ala. Dia Tuhan yang mampu, yang maha memberi, yang mampu memberikan anugerah. Tatkala kita mengingatnya, mengingat kekuasaannya, mengingat kemampuannya, mengingat kasih sayangnya, mengingat perhatiannya, mengingat cintanya kepada kita hambanya, maka sedikit demi sedikit kekhawatiran itu akan sirna dari dalam hati kita, sehingga tumbuh harapan di dalam hati. Makin kuat ini harapan dan makin kuat keyakinan kepada Tuhan, saat itu kegusaran, kekhawatiran akan sirna dan digantikan dengan ketenangan, ketentraman dan kenyamanan di dalam hati. Maka itu Allah Ta'ala bilang, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Sebab ketika kita mengingatnya, kita akan yakin, tumbuh keyakinan bahwasanya kita memiliki Tuhan yang maha memberi, yang sayang kepada kita, yang peduli kepada kita. Semakin kita dekat dengannya, semakin dia pun dekat dengan kita.
Maka itu di dalam Al-Hadithul Qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ana inda husni dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu hina yadhkuruni fa in dzakarani fi nafsi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'i dzakartuhu fi mala'in khairan min mala'i wa idza taqarraba ilayya 'abdi shibran taqarrabtu ilayhi dhira'an wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilayhi ba'an wa in atani yamshi ataituhu harwala. Di dalam hadithul qudsi Allah mengatakan, aku ini sesuai dengan prasangka baik hambaku terhadap. Allah menyatakan dirinya demikian, apapun prasangka hambaku kepadaku, maka ambil kabar aku akan sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Apa maksudnya? Kita kalau berprasangka baik kepada Allah, Allah akan mewujudkan prasangka baik kita tersebut. Allah berjanji demikian. Misal kita berprasangka Allah ini baik kepada kita, ambil kabar Allah pun akan baik kepada kita. Kita berprasangka baik, kita mengatakan dalam hati kita Allah akan mengampuni dosa-dosa kita sebesar apapun dosa-dosa kita, maka ambil kabar Allah sesuai dengan prasangka kita. Tetapi kalau kita berburuk sangka kepada Allah, berburuk sangka kepada Allah, kita menganggap dosa kita ini lebih besar dari ampunan Allah. Kita bilang, ya dosa saya kebangetan, terlalu besar, nggak mungkin diampuni sama Allah. Kita ketika berprasangka semacam itu kepada Allah, karena kita sendiri, Allah pun bahkan seperti itu kepada kita. Maka itu dalam satu riwayat disebutkan ya bahwa khaslatan laisa fawqahuma syai'un minasyarr, su'udzan billah wa su'udzan bi'ibadillah. Dalam riwayat disebutkan dua perkara, tidak ada perkara yang lebih tercela dari keduanya. Yang pertama katanya su'udzan kepada Allah, berprasangka buruk kepada Allah, dan su'udzan kepada hamba-hamba Allah. Ini dua perkara ibaratnya itu perkara yang sangat tercela. Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Penyayang, Tuhan yang Maha Agung. Sampai itu disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin tentang betapa besar pengampunan Allah dan karunia-Nya. Sampai dikatakan di antara dosa yang besar yang dilakukan oleh seorang hamba, tahu apa? Dia berwukuf di padang suci Arafah pada musim haji, wukuf di padang suci Arafah. Dia berwukuf di padang suci Arafah, kemudian dia berprasangka kepada Allah, dia bilang Allah gak bakal ngampunin dosa saya karena dosa saya terlalu besar. Itu termasuk dosa yang besar, prasangka semacam itu. Sebab apa? Di padang suci Arafah Allah berjanji akan memberikan pengampunan yang terbesar kepada sekalian hambanya. Sehingga orang kalau berprasangka buruk, menganggap dosanya lebih besar dari pengampunan Allah di padang suci Arafah, dia sudah berprasangka buruk. Prasangka semacam ini adalah dosa yang besar di hadapan Allah Ta'ala. Sebab karunia Allah begitu agung, kasih sayang Allah begitu besar kepada sekalian hambanya. Ada satu orang sahabat bikin dosa, ada satu orang sahabat bikin suatu kemaksiatan dan mengadu kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, saya bikin dosa ini dan itu. Apakah ada pintu taubat bakal saya? Saya ingin berharap pengampunan Allah. Maka Nabi mengajarkan kepadanya satu doa. Kamu ikuti saya, katanya Nabi. Baca ini. Apa itu? Kamu katakan, Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Ya Allah, pengampunanmu lebih luas dari dosa-dosa kami,
Seluas apapun dosa yang dilakukan oleh seseorang, mana lebih besar? Dosanya dia apa pengampunan Allah? Pengampunan Allah. Sehebat apapun amal ibadah seseorang, mana yang lebih hebat? Amal ibadah dia apa rahmat kasih sayang Allah? Kasih sayang Allah. Itu Nabi ngajarin kita. Nabi bilang, kamu baca ini, ya Allah, pengampunanmu lebih luas dari dosaku, dan rahmat kasih sayangmu lebih aku harapkan menjadi tumpuan utamaku daripada amal ibadah yang aku lakukan. Dibaca oleh orang ini 3 kali doa itu, terus Nabi bilang kepada orang itu, pulang, dosa-dosa kamu semuanya telah diampuni oleh Allah Ta'ala. Nabi bilang, Allah tuh mengatakan, aku sesuai prasangka hambaku kepadaku. Kita kalau berprasangka baik kepada Allah, Allah sesuai dengan prasangka baik kita. Tapi kalau udah kita berprasangka buruk kepada Allah, ya kitanya yang rugi. Kitanya yang rugi. Terus dalam hadis itu Nabi bilang bahwasanya Allah menegaskan, wa ana ma'ahu hina yadhkuruni. Aku itu, katanya Allah, bersama hambaku ketika hambaku mengingat aku. Fa in dzakarani fi nafsi, kalau hambaku mengingat aku di dalam kesendiriannya, maka aku akan mengingat hambaku di dalam diriku. Dan apabila hambaku mengingat aku di dalam perkumpulannya, maka aku pun akan mengingat hambaku di dalam perkumpulan yang lebih agung dari perkumpulan hambaku itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita kan sekarang nih, kita lagi ngapain sih sekarang? Kajian? Bukan. Kita sekarang lagi ingat Allah. Benar gak? Sekalipun kita gak pegang tasbih, sekalipun kita gak mengulang-ulang subhanallah, 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 tapi lihat, akal kita, pikiran kita, hati kita fokus dengan apa? Fokus dengan Allah. Inilah zikir. Kita lagi mengingat Dia. Buktinya apa? Semua yang hadir di sini ada gundah di dalam hati dan benaknya? Enggak sekarang. Yang ada ketentraman, ketenangan, kenyamanan di dalam hatinya. Benar yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ala bi dzikrillahi tatmainnul. Ketika kita mengingat Allah, hati kita menjadi tenang. Kita menjadi lebih optimis ketika kita mengingatnya. Kita menyadari ini Tuhan yang maha baik. Ini Tuhan yang maha agung. Ini Tuhan yang maha mulia. Tuhan yang begitu besar kasih sayangnya. Ketika aku mengingatnya, Dia pun mengingat aku. Artinya orang yang punya akal sehat, punya hati nurani, ketika menyadari tentang hal itu, gimana dia gak bahagia? Kita lagi sumpek, tiba-tiba dapat berita, ya, atau dapat pesan dari orang yang kita sayang. Orang yang kita sayang ngechat kita, nanyain kabar kita, seneng gak kira-kira kita tuh? Ada apa nih tumben kita diingat? Bukan masalah ngechatnya, tapi yang membuat kita bahagia, dia ingat kita di momen itu. Iya kan? Sekalipun kita lagi sumpah, sekalipun kita lagi stres, tapi begitu kita lihat ada chat dari orang yang kita sayang, kita bahagia, kita tenteram, kita berasa diri kita masih diingat. Tumbuh harapan di dalam hati, tumbuh kebahagiaan. Nah, orang ketika mengingat Allah, apa yang terjadi? Allah sedang mengingat dia. Allah sedang mengingat dia. Kalau kita punya akal sehat, punya hati nurani, harusnya tumbuh kebahagiaan di dalam hati kita ketika kita menyadari sosok yang mencintai kita, Allah Ta'ala. Sosok yang selama ini memberi nikmat kepada kita tanpa pamrih. Sosok yang peduli dan sayang kepada kita, saat ini mengingat kita ketika kita sedang mengingatnya. Gimana kita gak bahagia? Harusnya sirna segala stres, segala gundah, segala hal-hal semacam itu, dengan kita mengingat dan menyadari kenyataan itu.
Itulah yang dinyatakan oleh Allah, ala bi dzikrillah tatmainnul. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka itu saya ingin tegaskan lagi, kita kalau mau mengingat Allah bukan sekedar qomat kamit mulut. Kalau sekedar qomat kamit mulut, gerakan tasbih, pengaruhnya nggak besar. Mohon maaf, itu bukan zikir. Tetapi lebih kepada seperti yang saya katakan, kita tampil di publik bergaya sebagai orang yang berzikir. Tapi zikir yang sesungguhnya adalah fokus pikiran hati kepada yang diingat, yaitu Allah Ta'ala. Lisan hanya sekedar menerjemahkan apa yang ada di sini. Maka itu kita akan dapati, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sebaik-baiknya zikir yang dibaca oleh seseorang, tahu apa? Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kita kalau baca Al-Quran, bukan kita seakan seperti kita berzikir subhanallah, kita ulang-ulang, enggak. Tetapi Al-Quran yang kita baca, apalagi kita memahami artinya dan merenungi isinya, Al-Quran yang kita baca, ketika kita faham, itu menggiring pikiran kita, hati kita untuk terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang-orang ketika membaca Al-Quran, apalagi faham, dia merasakan kenikmatan, ketentraman yang luar biasa. Dan memang di dalam pembacaan Al-Quran itu sangat nyaman, sangat nikmat. Ya, jangankan faham, banyak orang yang nggak faham bacaan Al-Quran aja merasa tersentuh dengan bacaan Al-Quran. Gimana kalau faham? Gimana kalau faham? Subhanallah. Itu adalah sebaik-baiknya zikir. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menyebutkan kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran, kisah para nabi, kisah perjuangan mereka, dan apapun yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, Allah mengatakan hadza zikir, ini adalah zikir, ini adalah zikir, katanya Allah Ta'ala. Kemudian kita akan dapati juga selain Al-Quran, An-Nabi SAW senantiasa mengajak kita untuk senantiasa terkoneksi dengan Allah di dalam setiap keadaan kita. Di dalam setiap keadaan Nabi ngajak kita tuh untuk tetap terkoneksi hati kita, pikiran kita dengan Allah di dalam setiap keadaan. Bagaimana? Bapak-bapak, ibu-ibu, hampir di setiap aktivitas kita sehari-hari, Nabi ngajarin kita doa. Dan doa itu pada hakikatnya adalah zikir yang membuat hati terkoneksi dengannya. Contoh, ini aktivitas kita sehari-hari. Begitu melek bangun tidur, kita diajarin apa? Kita tuh diajarin begitu melek bangun tidur, bukan lihat HP, tetapi begitu kita melek bangun tidur, yang pertama terlintas di hati kita, di pikiran kita, dan kita terjemahkan dengan ucapan kita kalimat nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tuh orang-orang tua kita, guru-guru kita ngajarin kita begitu melek, yang pertama kita ucap la ilaha illallah. Tuh kalau bangun tidur biasain begitu. Kita ucap la ilaha illallah. Baru habis itu kita baca doa.
Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur, dan seterusnya. Doanya banyak. Cuman yang pertama, begitu melek kita diminta untuk langsung terkoneksi dengan Allah dengan mengucap kalimat la ilaha illallah. Itu mudah-mudahan Allah tutup usia kita dengan mengucap kalimat la ilaha illallah. Itu guru-guru kami bilang, kalau seseorang di antara kita ingin saat wafat ditutup usianya dengan mengucap kalimat la ilaha illallah, maka biasakan dari sekarang, ketika dia bangun tidur, pertama melek yang terlintas di hati dan di lisannya kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Biasakan itu. Biasakan itu. Itu baru melek kita diajarin seperti itu. Terus kita diminta untuk terkoneksi dalam setiap keadaan kita dengan Allah Ta'ala. Kita diminta begitu melek habis mengingat Allah untuk mengucapkan alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan saya dari kematian, dan hanya kepadanya kelak aku akan kembali. Ini bukan sekedar doa. Makanya saya bilang, kalau sekedar komat kamit mulut nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya. Kita udah biasa membaca itu, sehingga ya mohon maaf jadi sekedar komat kamit mulut aja tanpa kita fahamin artinya. Tapi coba kalimat ini kita renungkan sedikit. Ketika kita mengatakan kita melek, kita bilang segala puji bagi Allah. Artinya itu apa? Saya bersyukur kepada Allah yang menghidupkan saya dari kematian. Sebab ini kan tidur itu kan saudaranya kematian, ibaratnya seperti itu. Alhamdulillah kita masih dibangunkan dari tidur kita. Coba kalau kita nggak bisa bangun, selamat tinggal udah. Artinya apa? Itu merupakan nikmat besar dari Allah yang patut kita syukuri. Bapak-bapak, ibu-ibu, tahu gak? Saya selalu bilang, bukti keberadaan Allah, Sang Pencipta, tahu apa? Tidur. Bukti keberadaan Tuhan itu apa? Tidur. Bagaimana tuh? Bapak-bapak, ibu-ibu, kita nih kalau mau tidur gimana caranya? Coba, ada yang tahu nggak? Nah, kita kalau mau tidur, tuh di situ tuh kalau kita jeli kita akan menyadari keberadaan Tuhan. Kita mau tidur, kita nggak bikin apa-apa loh. Kita hanya pasrah kepadanya. Kalau dia berkenan menganugerahkan kepada kita tidur, kita bisa tidur. Kalau enggak, buktikan. Kita mau tidur tuh ngapain? Kita cuman mempersiapkan kasur kita dan berbaring kemudian menunggu. Betul nggak? Berapa banyak orang minum obat tidur tapi nggak diberikan anugerah itu oleh si pemilik, yaitu Allah Ta'ala. Bisa nggak dia tidur? Berapa banyak orang nggak minum obat, baru taruh kepala dikasih. Tapi bukan dia yang mendatangkan tidur itu, dia hanya menunggu, nggak lebih dari itu. Ada sosok di luar ini yang memberikan itu anugerah bakal kita. Benar gak? Bukan di tangan kita. Lantas siapa yang memberikan kita tidur itu? Ya dialah pemiliknya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita dikasih tidur, bisa tidur. Sekarang kita udah tidur, gimana caranya kita bisa bangun? Di tangan kita atau bukan? Bukan di tangan kita sama sekali. Bangun tidurnya kita tuh bukan di tangan kita, juga bukan di tangan waker. Berapa banyak orang tidur, waker sekenceng-kencengnya ditaruh di kupingnya, dia nggak bangun, yang bangun orang sebelahnya. Benar nggak?
Subhanallah, melek dari tidur pun bukan di tangan dia. Sama sekali dia nggak memiliki itu. Maka itu ketika dia bangun dari tidurnya, harusnya dia bersyukur kepada Allah Ta'ala dari dalam lubuk hatinya yang paling dalam, yang telah menganugerahkan kepadanya bangun dari tidur, bangun dari kematian. Ayo, menganugerahkan anugerah besar itu. Gak ada yang bisa bangunin kita dari tidur. Kadang udah digunyang-gunyang gitu gak bangun juga. Tapi subhanallah, anugerah murni dari Allah Ta'ala. Tidurnya kita cuma menunggu, dan bangunnya hanya berharap anugerah itu dari Allah Ta'ala. Maka itu sudah sepatutnya begitu melek kita mengingat dia dan kita bersyukur kepadanya. Itu zikir. Itu zikir. Hati terkoneksi, perasaan kita luluh kepadanya. Saya tanya, ketika kita mengingatnya dengan cara semacam itu, hati yang keras jadi lembut gak kira-kira bapak-bapak ibu-ibu? Jadi lembut. Segala gundah, risau, stres, semuanya bakal sirna dan akan penuh hati kita dengan Allah. Akan penuh dengan Allah. Dan kalau udah penuh dengan Allah, ada tempat di dalam yang bisa ada sesuatu yang bisa masuk ke dalam hati kita. Hati kita punya tempat, bakal sesuatu yang membuat kita lupa dari Allah nggak ada. Itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Bangun tidur. Begitu bangun tidur kita kemana? Kamar mandi. Nabi ngajarin kita, tuh lihat. Jadi segala keadaan kita diajarin tuh untuk terkoneksi dengan Tuhan. Masuk kamar mandi kaki kiri, terus baca Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Terus begitu keluar, ya kita keluar dengan kaki kanan dan kita mengucapkan ghufranak alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adha wa itu di setiap keadaan. Kita mau buang kotoran, isi kotoran kita nih, isi perut kita, ya itu juga anugerah dari Allah. Persis kasusnya kayak kayak tidur. Benar kan? Berapa orang? Ya kita cuma duduk nunggu. Kadang mau ngeden nggak keluar. Ya, iya benar. Murni anugerah dari Allah Ta'ala yang perlu kita syukurin. Ada orang nggak dikasih itu anugerah. Ayo, berat tuh urusannya. Berat urusannya kalau nggak keluar. Maka itu ada satu raja datang kepada seorang arif, seorang yang bijaksana, minta dinasehatin, tolong nasihati saya, berikan kepada saya mau'izah yang mengingatkan saya tentang Allah, tentang Tuhan, tentang hakikat daripada kehidupan di dunia ini. Maka orang yang bijak ini bilang kepada si raja itu, wahai raja, dia bilang, wahai raja, coba kamu renungkan kekayaan dan kerajaan yang kamu miliki ini, yang kamu banggakan, yang kamu jaga, yang kamu pertahankan, dengan pasukan yang kamu siapkan ini supaya kerajaan kamu tidak dirampas, kerajaan yang kamu banggakan ini pada hakikatnya nggak ada artinya di mata Allah. Oh bagaimana tuh? Ya, jangan kamu terlena dengannya. Bagaimana? Orang bijak ini bilang, coba kamu renungkan, kalau misalnya satu kali kamu berjalan sendirian di tengah padang pasir, semua bekal kamu habis, di bawah terik matahari yang menyengat, bekal air minum kamu habis, ya, sampai batas pandangan terakhir yang ada hanya padang pasir. Dahaga telah membakar kerongkongan,
badan kamu udah lemas, dehidrasi ibaratnya, sehingga kamu meyakini kematian di depan matamu saat itu. Kamu udah tersiksa dengan kehausan, dehidrasi dan lain sebagainya. Apa yang akan kamu lakukan saat itu? Raja bilang, kalau memang itu terjadi kepadamu, ya apapun akan aku lakukan demi untuk menyelamatkan diriku. Kamu bisa selamat dengan apa? Dengan air, seteguk air. Berapapun harganya kamu akan bayar, berapapun harganya aku akan bayar, karena kalau aku nggak minum aku mati. Maka orang bijak ini bilang, kalau saat itu saya bawa segelas air tapi ada harganya, kamu mau bayar? Saya bakal bayar berapapun harganya, kalau enggak saya mati, sekalipun dengan setengah dari kekayaanmu, setengah dari kerajaanmu. Si raja bilang, kalau memang nggak ada jalan lain kecuali itu, saya akan korbankan setengah dari kerajaan saya, yang penting saya hidup demi menyelamatkan nyawa saya. Maka orang bijak ini bilang, ya udah, ini segelas air, setengah kerajaan kamu, kekayaan kamu, kamu udah bayar untuk ini. Kamu minum itu. Setelah kamu minum, harus keluar. Ternyata nggak bisa keluar. Kamu melilit kesakitan. Bagaimana tuh rasa sakitnya ketika nih segelas air yang kamu minum itu nggak bisa keluar? Kamu melilit kesakitan. Kamu nggak bisa menikmati setengah yang tersisa dari kekayaan dan kerajaanmu itu. Hingga saya bilang kepada kamu, saya punya obatnya. Kalau saya tawarkan obat yang langsung akan menyembuhkan kamu mau bayar? Kata raja, berapapun harganya saya bayar. Sekalipun dengan setengah yang tersisa dari kerajaanmu, sekalipun saya nggak bisa hidup kalau nggak melilit kesakitan. Maka orang bijak itu bilang, tuh lihat, yang kamu banggakan, yang kamu perebutkan, yang kamu ributkan dan kamu kejar-kejar dari kekayaan dunia, kerajaan, kekuasaan, pada hakikatnya nggak lebih dari seteguk air atau hanya dari, mohon maaf, air kencing yang keluar dari perut kita. Itu hakikatnya seperti itu. Maka itu, bapak-bapak, ibu-ibu, Nabi ngingetin kita, keluar dari kamar mandi kita ucapin syukur sama Allah. Apa syukurnya? Ya Allah, terima kasih. Puji-pujian untuk Engkau ya Allah, yang layak untukmu, segala puji bagimu ya Allah. Alladzi alhaba annil adha, yang telah mengeluarkan dari diriku ini kotoran, hal yang menggangguku. Itu dalam riwayat doanya itu, alhamdulillahilladzi adhaba anil adha wa afani, dan menyembuhkan rasa sakitku. Itu kan nikmat dari Allah Ta'ala. Ini sebagai contoh, habis keluar dari kamar mandi, apa yang kita lakukan? Itu doanya itu ada tambahannya lagi, ghufrana, pengampunanmu ya Allah. Sebab itu nikmat ya, yang Allah kasih kita bisa masuk kamar mandi, mengeluarkan kotoran kita, itu kan nikmat. Harusnya kita bayar kepada Allah itu dengan apa? Dengan ketaatan, dengan takwa, dengan ibadah dan lain sebagainya. Tapi nggak kita lakukan itu. Yang ada kita lakukan kemaksiatan. Makanya kita cuma bisa minta ampun, ya Rabb, maafin saya nggak bisa menunaikan hak yang mesti saya tunaikan kepadamu. Itu Nabi ngajarin kita kayak begitu. Bapak-bapak, ibu-ibu, inilah zikir. Kita kalau mengingat Allah dengan cara semacam ini, bakal tentram hati kita. Tapi kalau cuma sekedar komat kamit mulut, maka itu pengaruhnya nggak besar. Tapi ketika kita mengingat Allah dengan cara semacam ini, inilah yang Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul. Kita makan, kita diajarin doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Terus habis makan kita diajarin alhamdulillahilladzi at'amana wa sagana wa ja'alana minal muslimin. Kita syukur sama Allah yang telah ngasih kita makan, ngasih kita minum, menjadikan kita sebagai orang Islam.
Bapak-bapak, kita kalau merenung berapa banyak orang di luar sana nggak bisa makan, nggak bisa minum. Tapi Allah kasih nih anugerah bakal kita. Allah kasih nih nikmat bakal kita. Yang harus kita syukuri. Subhanallah. Itu makanan yang kita makan tuh, sebutir nasi yang kita makan. Coba kalau kita renungkan, berapa makhluk yang telah ditundukkan oleh Allah Ta'ala untuk sebutir nasi yang kita makan itu. Kita nggak pernah bayar gajinya petani loh, iya kan, untuk menanam. Kita cuma beli beras, masak dan kita nikmatin. Padahal itu kan prosesnya untuk jadi sebutir nasi itu panjang. Kita nggak pernah memikirkan proses itu dan siapa yang mengatur proses itu hingga sampai itu makanan ke dalam perut kita. Kita nggak pernah merenungkan itu. Padahal itu semua ya murni anugerah dari Allah Ta'ala. Allah yang mengatur. Allah yang mengatur ini semua sampai itu makanan masuk ke dalam perut kita. Maka itu Nabi bilang di dalam haditsun sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, innallaha la yarda min ibadihi idza akala luqmatan aw idza akala tuqmatan an yahmadahu 'alaiha. Allah ridho kepada hambanya. Allah sayang sama hambanya. Allah senang sama hambanya. Gimana tuh ridho? Tatkala bagaimana? Ketika seorang hamba makan sesuap terus dia syukur sama Allah. Dia ingat ini sumbernya dari Allah. Ingat sama Allah Subhanallah. Dia yang kasih dan dia yang meridhoi. Ketika kita ingat sama dia, Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita kalau sadar nih, gimana coba nggak jatuh cinta pada Tuhan, nggak jatuh cinta kepada sosok yang begitu baik kepada kita ini. Dan saya rasa kalau kita merenungkan itu, senantiasa mengingat-ingat dan menyadari akan hal ini, wallah nggak bakal ada tempat di dalam hati kita untuk kegelisahan, untuk kerisauan, untuk stres. Nggak ada tempat. Yang ada di dalam hati kita hanya cinta kepadanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai manusia-manusia yang betul-betul mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dengar begini kelihatannya sulit, memang sulit, tapi mesti pelan-pelan kita melangkah ke situ. Nabi bilang ketika ditanya sama Sayyidina Mu'ad, ya Rasulullah, ini berat ngejalanin kayak begini, gak semua orang bisa. Nabi bilang, innahu layasirun ala man yassarahu Allahu alaihi. Wahai Mu'ad, ini sebenarnya mudah bagi mereka yang dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Intinya adalah kita melangkah, mulai mengubah pola kita, memperbaiki pola kita dan meminta pertolongan dari Allah. Insya Allah kita akan merasakan ketentraman itu, kenikmatan itu di dalam hati kita. Mudah-mudahan Allah masukkan di dalam hati kita kenikmatan, ketentraman di dalam mengingat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, mungkin ini sedikit yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf mungkin agak dalam sedikit, agak rumit untuk dipahamin, tetapi saya rasa inilah yang perlu kita lakukan untuk kita merasakan kenikmatan iman, kelezatan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabbal Alamin, wa ya Judal Ajudin, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatannya ada pintu pertanyaan ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kami bersilakan untuk dua pertanyaan, wakil satu ikhwan dan satu ikhwan. Barangkali ada jemaah yang bertanya, bersilakan untuk berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya agak sedikit menyimak. Di dalam satu organisasi angkatan bersenjata di zaman Orde Baru itu namanya pusat pertahanan. Di zaman Orde Baru
menjadi pusat pendidikan mental. Dan hati saya itu menolak, karena pendidikan mental ini cuma main-main. Yang sekarang sudah turun kebudayaan. Apakah dengan kita berpikir jangan-jangan derajat daripada mengingat Allah ini secara sistematis mulai dikurangi. Demikian pertanyaan semakin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang menarik, masukan juga yang menarik. Ketika la ilaha illallah, ketika Sayyidina Umar bin Khattab itu mengirim pasukan untuk berjihad di jalan Allah Ta'ala, berjihad di medan perang. Ketika pertempuran di siang hari itu, kemenangan tak kunjung datang, sehingga panglima perang mengirim surat kepada Umar bin Khattab minta bantuan, minta dikirimkan pasukan tambahan. Umar bin Khattab lihat ini didikannya Nabi Muhammad SAW. Ini didikannya Nabi Muhammad. Umar bin Khattab nggak mengirimkan tambahan pasukan, tapi yang dikirimkan satu orang yang mengingatkan kepada mereka tentang kalian ini ada cacat apa, sunnah apa, ajaran Nabi Muhammad yang mana yang kalian abaikan. Coba introspeksi diri. Maka saat itu di malam hari, panglima perang itu keliling di malam hari ke tenda para prajurit ini di malam hari ketika mereka beristirahat. Apa yang mereka lakukan? Setiap tenda itu dipantau oleh si panglima perang ini. Dia masuk, dia lihat, dan subhanallah dia dapati di seluruh tenda prajurit itu orang-orangnya, para prajurit di malam hari pada bangun tahajud. Dia mulai keliling dari satu tenda ke tenda, didapetin semuanya sedang tahajud. Siang berjuang di medan perang, malam dia tahajud. Hingga di ujung perkemahan ada satu kemah, ketika dimasukin didapetin beberapa prajurit tidur tidak tahajud di situ. Beberapa, selebihnya pada tahajud. Cuman ini satu kemah nggak tahajud. Begitu dilihat, maka panglima bilang, katanya, min hauna nukta. Ternyata celahnya kita di sini. Celahnya, permasalahan utamanya di sini. Kemenangan nggak kunjung datang dari Allah. Ini dia penyebabnya. Tatkala dievaluasi, diperbaiki, nggak lama dari itu datang kemenangan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan baginda Nabi Muhammad SAW itu ketika menyebutkan atau menghimbau para sahabatnya untuk berjuang di medan perang saat berjihad, Nabi bilang yang paling mulia di antara kalian bukan yang paling aktif mengangkat senjata, bukan, tetapi yang paling hebat di antara kalian, yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling sempurna di dalam mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ingat. Maka itu di peperangan Badar, perang Badar itu prajurit musuh antara 950 sampai 1000 prajurit. Sedangkan Nabi Muhammad dan para sahabatnya jumlah prajurit mereka hanya 313 orang. Kalau dengan nalar dan logika ini 3 kali lipat nggak mungkin menang. Apalagi ditambah itu semua persenjataan mereka terbatas.
serba terbatas persenjataan yang dimiliki oleh para sahabat dengan jumlah yang sedikit itu, sedangkan orang-orang kafir 1000 prajurit persenjataan lengkap. Menurut nalar nggak mungkin menang, tapi ternyata menang dengan kemenangan gilang gemilang. Apa sebabnya? Karena senjata yang dimiliki atau jumlah? Bukan. Penyebab utamanya tahu apa? Nabi nggak pernah berhenti di tengah-tengah pertempuran untuk sujud kepada Allah, berdoa kepada Allah, munajat dan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari situ datang kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya rasa ini yang perlu kita lakukan. Makanya di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kita dipanggil oleh Allah taala, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berjumpa di medan perang sekelompok pasukan musuh hadap-hadapan, ini Allah yang bilang, ketika itu terjadi apa yang seharusnya dilakukan? Bapak-bapak, ibu-ibu, ini teman-teman nih, kalau di medan perang hadap-hadapan dengan musuh, saat itu terjadi apa yang mesti dilakukan? Semua bersiap dengan senjata, iya kan? Semua siap dengan kekuatannya untuk kontak fisik. Tapi lihat, Allah nggak suruh kita untuk bersiap itu. Tapi yang Allah bilang dalam Al-Quran, apabila kalian berjumpa dengan pasukan musuh, fathbutu, maka kokohlah, teguhlah kalian dengan pendirian kalian. Wadhkurullaha katsiran, dan ingatlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Itu kunci kemenangan di situ. Makanya kalau saat ini kemenangan nggak kunjung datang, saya rasa yang perlu dievaluasi bukan persenjataan, tetapi kunci kemenangan ini yang perlu kita evaluasi pada diri kita. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang banyak mengingat Allah. Wallahu a'lam. Ada lagi pertanyaan terakhir, ibu-ibu? Atau mungkin Iwan yang ingin bertanya kembali? Baik, sebenarnya statement yang ditutup dengan doa. Terima kasih banyak Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan apa yang disampaikan membawa manfaat buat kita sekalian. Kita tutup majelis kita dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya azim as-sultan, ya qadim al-ihsan, ya daim an-ni'am, ya kathir al-khair, ya wasi' al-'ata, يا خفي اللطف يا لطيف الصنع يا حليما لا يعجل. صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارض عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل بذلك أهلا. يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كثير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مؤمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجتنا إليك كثير وأنت عالم بها وبصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. فبأي آلاء ربكما تكذبان